Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Manusia Peradaban. Sehat-sehat semua kan? Ini lagi musim wabah corona. Kita mesti pandai-pandai jaga stamina dan kesehatan. Jadi guys, ini saya sedang di perjalanan untuk memenuhi undangan collab dari channel Oke Wisata buat bincang-bincang soal Hagia Sophia yang lagi ngehit. Jadi sejak kehebohan Hagia Sophia mengemuka guys, kebetulan beberapa channel di YouTube ajak saya untuk diskusi ngobrolin Hagia Sophia. Tanggal 15 Juni lalu, kawan di Den Bagus TV memulai ajak saya diskusi daring atau online. Orang bilang kalau ke Turki kita seneng karena ada Hagia Sophia yang dulunya gereja jadi masjid. Kebalikannya kalau kita ke Spanyol kan, Iya. dulu masjid sekarang jadi gereja. Kemudian esoknya tanggal 16 Juli teman-teman di PKS TV yang undang saya ngobrol di studionya. Saya melihat ada beberapa aspek ya yang menjadikan pemerintah Erdogan mengambil keputusan itu. Kalau aspek formal yang kemudian muncul di lapangan kan aspek legal. Dan hari ini 17 Juli teman-teman di Oke Wisata ajak ngobrol santai sambil ngopi-ngopi yang anget di Sumarekon Bekasi. Nah, karena undangannya di bilangan Sumarekon Bekasi, yaitu di Kedai Tetira, dan istri juga mau mengarah ke daerah Kalimalang, jadi kita sekalian anterin saja istri dan si bontot yang minta ikut. Saya memang sedang berbisnis ternak teri guys, itu antar anak, antar istri. Oke guys, sampai jumpa nanti di Kedai Tetirah ya. Dan simak obrolan santai seputar Hagia Sophia yang mulai 10 Juli lalu menjadi masjid lagi. Don't miss it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses, menginspirasi, wujudkan mimpi. Masih bersama saya Owi Lovers, Ahmad Owi di Oke Wisata Channel. Nah, kali ini telah hadir bersama saya ya. Ini Coach Bambang Halilintar. Beliau ini punya channel sendiri teman-teman. Kalau mau lihat ya, ngintip-ngintip boleh ya di channel Manusia Peradaban. Di situ bicara tentang banyak hal tentang sejarah ya, sejarah peradaban. Nah, Oil Lovers, sengaja kami mengundang beliau bersama kita di sini sambil ngopi-ngopi santai ya di Tetirah Kopi nih. Tetirah Kopi ini di sekitaran Simpasa Sumarekon Bekasi. Kopinya asli ya, dan benar-benar bikin melek banget gitu, bikin melek. Ya ini Tetira, kedai Tetira ya. Nah, kita di Oke Wisata Channel sengaja menghadirkan Abah Bambang Halilintar untuk ngobrol-ngobrol bersama kita pada siang hari ini ya. Oke, Bah. Terima kasih atas waktunya, Bah. Udah mau mampir ke channel Oke Wisata, dan senang banget kita juga kehadiran Abah Bambang untuk bisa sharing, tentunya terkait dengan topik-topik yang sekarang lagi in, tentang peristiwa di mana pemerintah Turki secara resmi menyatakan situs peradaban kuno ya, Romawi kuno yang sekarang ada, yang memang ada di wilayah Turki, dijadikan kembali menjadi masjid. Nah, ini kemudian menjadi kontroversi, menjadi perdebatan, bahkan tidak sedikit yang kemudian memberikan kecaman terhadap pemerintah Turki, khususnya Presiden Turki saat ini, yaitu Erdogan. Oleh karenanya kita akan coba ngobrol tentang tema ini nih, kebetulan memang lagi in, dan juga siapa tahu nanti kita juga next Oke Wisata Channel juga bisa jalan-jalan ke Turki. Amin, insyaallah timnya juga bergerak ke sana. Nah, kebetulan Abah Bambang memang termasuk yang penggiat traveling juga ya, sering jalan-jalan ke Turki lebih dari 20 kali. Wow. Udah
udah hafal seluk beluk ya, insya Allah ya. Baik, oke Wisata Channel, Audio Lover sekalian, kita akan kupas tuntas setajam sikat. Langsung saja kepada Abah, silakan Bah. Saya sengaja manggil Abah nih. Kebetulan beliau sebenarnya guru saya juga, ya mentor saya juga, yang termasuk saya belajar bikin channel Oke Wisata juga ya dari beliau gitu ya. Silakan Bah. Assalamualaikum semuanya, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Ini Jumat berkah ya, Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Bisa ketemu dengan orang hebat ya, Coach Hermanto Ahmad ya. Ahmad ya. Hermanto Madi. Tadi habis Jumatan, kemudian apa nih yang enak, ngopi saja ngopi, dan akhirnya kita kumpul di sini. Kebetulan karena lagi rame soal Hagia Sophia, Hagia Sophia, di orang Turki memang nyebutnya Hagia Sophia, mirip orang Bandung. Ayah gedung sate, ayah dago, ya. Jadi ayah wae. makanya kota yang mirip Istanbul ya Bandung katanya. Di sana ada Hagia Sophia, di Bandung ayah gedung sate, ayah dago ya. Ayah Cibaduyut ya, ayah wae. Hagia Sophia memang unik ya. Unik karena dulu bekas gereja katedral Ortodok Yunani, pernah selama 57 tahun jadi gereja katedral Katolik Roma, kemudian jadi masjid, kemudian di era Mustafa Kemal menjadi museum, sekarang jadi masjid lagi. Tentu ada kontroversi lah, setiap perubahan itu pasti menimbulkan kontroversi, biasalah ya. Dan kontroversi itu tidak pernah lepas dari keinginan dari setiap orang yang berkepentingan di situ. Nah, kalau dari sisi sejarahnya, dari awal memang dia gereja. Itu berawal sejak Roma atau Romawi. Kalau sebut Roma kan kesannya Roma yang di Itali. Kalau Romawi berarti sebuah kerajaan atau imperium yang sangat kuat memang di masa lalu ya. Sebelum lahirnya Nabi Isa. Di awal-awal kelahiran Nabi Isa sendiri kan diburu sama orang-orang Romawi. Sampai kemudian ada penyalipan dan lain-lain, itu kan konspirasi antara orang-orang Romawi yang waktu itu menyembah patung pagan dengan orang-orang Yahudi. Ya, biasalah mereka berkonspirasi. Tapi kemudian tidak lama setelah itu, kalau saya sebut tidak lama bukan berarti 1-2 hari, 300 tahun setelah itu. Lama juga ya. Lama banget itu lah. Cuman kan kita lihat kalau di buku nggak ada 1 lembar itu ya. Tidak lama setelah itu kan berarti. Kalau di buku. Nah, sekitar tahun 300-an memang kemudian Romawi, dalam hal ini orang kerajaan itu sudah mulai menerima kekristenan sebagai agama negara. Bahkan ketika ada Konsili Nicea itu kesepakatan para pendeta, para pembesar-pembesar Kristiani, karena ada ikhtilaf. Iya, ada perbedaan pandangan fikih di antara para pendeta itu tentang kedudukan Isa atau Yesus. Apakah dia Tuhan? Apakah dia anak Tuhan atau dia Rasul dan lain-lain. Kemudian mereka bertemu di kota namanya Nicea. Nicea itu di Turki bagian barat daya. Nah, kemudian mereka di sana di tahun 325. Kenapa mereka mengadakan di sana? Karena memang orang-orang Romawi sudah menerima kekristenan. Nah, sehingga kemudian di tahun 357 mulailah didirikan Hagia Sophia yang pertama. Jadi bangunan yang sekarang itu bukan Hagia Sophia yang didirikan pertama. Ini bangunan edisi ketiga. Loh, yang edisi pertama dan kedua bagaimana? Edisi pertama, bangunan pertama runtuh. Sempat runtuh. Runtuh karena dibakar. Wah. Kerusuhan hebat. Jadi dulu udah ada ya kerusuhan. Udah ada. Kirain di Indonesia doang. Jadi ada perbedaan ini sudut pandang.
antara patriark itu paus, kalau di Katolik paus, di Ortodok Yunani namanya patriark ya waktu itu, antara patriark pausnya itu dengan permaisuri, istrinya kaisar. Berarti penguasa pada saat Iya, itu. jadi ada beberapa keputusan politik yang diinisiasi istrinya itu yang tidak sesuai dengan Injil versi patriark. Kemudian terjadi perselisihan dan berujung patriark ini atau paus ini ditahan. Kemudian para murid atau kemudian pendukung dia di Kristen itu melakukan protes dan terjadilah kerusuhan. Ya, kenapa Hagia Sophia kemudian terbakar? Karena Hagia Sophia itu kan didirikan di dekat dengan istana Konstantinopel. Jadi kerusuhan, demonya di situ terjadi, bakar dan hancur habis. Nah, ketika habis itu tidak tersisa sedikit pun. Jadi peninggalan Hagia Sophia pertama nggak ada sama sekali sampai sekarang. Ini yang pertama. Kemudian nggak berapa lama didirikan yang kedua. Ya, didirikan yang kedua. Kemudian damai lah intinya, damai. Tapi selang sekitar 200 tahun setelah itu, di tahun 500-an, ya, di tahun 500-an itu kemudian terjadi lagi kasus yang sama Dengan orang yang berbeda. Jadi kaisar yang berbeda secara berulang. Wajar sebetulnya, karena biasa namanya pemimpin kerajaan atau kaisar itu kadang menjalankan pemerintahannya tidak sesuai dengan kaidah agama. Ditegurlah oleh patriarknya, mungkin tersinggung, nggak suka, akhirnya terjadi persinggungan, ya, ditahan lagi patriarknya dan terjadi kerusuhan yang kedua. Di kerusuhan yang kedua hancur lagi, runtuh. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kejadiannya sampai gereja besar itu runtuh, rusak, ya, kerusuhan besar di Konstantinopel, kemudian jatuh. Peninggalannya kalau yang kedua masih ada sampai sekarang, kalau kita ke sana bisa lihat di depan Hagia Sophia. Kemudian didirikan yang ketiga, ini yang sekarang ada. Yang ketiga itu didirikan 532. Saya ngebayangin dong nih, Bang. Kalau Abah udah pernah kan dilihat. Coba dari situ. Didirikan yang ketiga tahun 532, 5 tahun pengerjaan, 537 selesai. Terus jadilah gereja Kristen. Dulu belum ada istilah Ortodok Katolik. Dulu Kristen. Ya, jadi dia katedral Kristen biasa. Vatikan pun waktu itu belum ada. Kenapa? Ya waktu itu memang di Roma sendiri belum jadi Kristen yang kuat. Roma itu belakangan jadi Kristennya. Nah, setelah itu kemudian berjalan terus sampai kemudian mulai ada selisih pandang di antara mereka, antara Kristen Ortodok Yunani. Disebut Ortodok karena berpegang pada nilai-nilai sakral Injil yang diyakini seperti diturunkannya. Sementara yang menjadi Katolik itu dengan banyak ratifikasi, dengan banyak modifikasi. Ya, kesepakatan dari para pendeta, ya. Kemudian jadi Katolik Roma, di situ menjadi Itu era Ortodok Julius Yunani. Caesar bukan? Oh, Julius Caesar sebelum Nabi Isa jauh. Sejarah. Padahal nggak ada hubungan. Kali Julius Caesar itu kan di Romawi Barat. Oh iya, Bapak. Itu sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Maaf pemirsa, maaf. Nah, di 1054 dia menjadi gereja katedral Ortodok Yunani. Di Roma sudah ada Vatikan, Basilika Santo Petrus. Itu berjalan terus. Nah, di tahun 1264 dia berubah jadi gereja katedral Katolik Roma. Karena kebetulan orang-orang dari Eropa, pasukan Perang Salib 4 itu kebetulan melihat Konstantinopel yang makmur sementara di negara asal mereka lagi kesulitan, ternyata punya niat buruk untuk menguasai dan akhirnya dijarah, direbut, dan akhirnya gereja Hagia Sophia itu dirubah menjadi gereja Katolik Roma. Yang sebelumnya Gereja Katedral Yunani berubah menjadi Katolik Roma. Setelah dikuasai oleh pasukan Perang Salib yang keempat. pasukan Perang Salib yang keempat. Di tahun 1200. Aslinya awalnya dia hanya singgah ya. Iya, dia cuma singgah karena kan
perjalanan pasukan salib dari Eropa kalau mau menuju ke Palestina yang lewat darat mesti lewat Konstantinopel. Jalurnya lewat situ. Tapi dilalahnya ketika sampai di Hagia Sophia, dia malah merebut. Iya, malah merebut karena memang makmur kotanya. Makmur, indah, mungkin selama di sana dalam kesulitan perjalanan yang jauh, ya biasalah begitu orang di perjalanan kadang-kadang emosional dan lain-lain dah. Ya. Kemudian itu terjadi tahun 1204. Ini berarti kali ketiga. Iya, perubahan yang ketiga. Jadi 1204 itu kemudian ditaklukkan dan kekaisarannya pun menjadi kaisar Konstantinopel, kaisar Latin Konstantinopel. Jadi bukan dari bangsa Yunani tapi dari bangsa Latin, bangsa Italia. Nah, jadi secara kekaisaran tidak lagi Yunani, secara keyakinan ketuhanannya tidak lagi ortodok, Kristen ortodok, tapi menjadi Katolik Roma. Itu sampai 1261. Berarti sekitar 1261 dikurangin 57 tahun. Makanya Panglima Perang Salib yang dari Italia yang memimpin penyerbuan ke Konstantinopel ini, Dandolo. iya namanya Enrico Dandolo itu. Dandolo. Makamnya Itu orang, Bang. Enrico Dandolo. Jadi makamnya ada di Hagia Sophia. Ada. Jadi kalau kita jalan-jalan guys ke Hagia Sophia, itu ada makamnya Enrico Dandolo. Padahal, itu bukan 2 orang ya, itu nama sambung. Padahal Dandolo itu orang Katolik. Katolik Roma. Karena iya Katolik Roma. Karena waktu itu kan memang gereja itu menjadi gereja Katolik Roma. Tidak lama tapi ya. Itu 57 tahun. 57 tahun. Berubah fungsi lagi. Nah, pas Itu tahun 6. sejarahnya apa tuh? Jadi 1261 orang-orang Konstantinopel, orang-orang Ortodok Yunani kemudian merebut kembali. Direbut kembali dan akhirnya mereka kalah, orang-orang Roma kalah, dia pulang ke kampungnya, akhirnya menjadi Bizantium lagi. Kan kerajanya Bizantin. Dan gerejanya jadi gereja katedral Ortodok Yunani lagi. Kembali. Karena dua kelompok besar Kristen ini memang tidak akur. Ya secara politik pandangan keagamaannya berbeda. Ada yang mengistilahkan Romawi Timur, Romawi Barat itu beda lagi. Ya, kalau Romawi Barat itu yang berbasis di Roma. Romawi Timur berbasis di Konstantinopel. Hanya saja yang kalau yang diceritakan di Al-Quran disebut Rom itu ya Romawi Timur. Karena pada saat Rasulullah lahir tahun 571, Romawi Barat sudah tidak ada kekuatan politik. Romawi Barat sudah selesai. Peninggalannya Julius Caesar dan lain-lain sudah nggak ada kerajaannya. Kalau peninggalan fisiknya ada. Tinggal kekuasaan Paus di Vatikan gitu. Yang megang kekuasaan pada saat itu Paus. Kalau di Konstantinopel ya ada kaisar, ada pausnya. Ada rajanya. Ada raja, ada MUI-nya. Itulah ceritanya begitu. Nah, itu dari 1261 sampai ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih 1453. Nah, jadi berapa tahun? Banyak. Hampir sekitar 200 tahun. 200 tahun kembali kemudian jadi itu gereja. Nah, jadi selama 1453 sampai hancurnya Kesultanan Utsmani itu ya jadi masjid. Resmi ditutup sebagai masjid itu tahun 1931. Ya. Jadi berapa lama tuh? 1453 sampai 1931. Anggap aja 500 tahun. 500 tahun jadi masjid, 5 abad jadi masjid. 31 ditutup, 1935 dibuka lagi, tapi bukan sebagai masjid, jadi museum oleh Mustafa Kemal. Bertahan jadi museum sampai kapan ya? Sampai tanggal 9 Juli kemarin. Iya, 9 Juli 2020. Karena Mahkamah Agung Turki menetapkan mulai tanggal 10 Juli sebagai masjid kembali. Nah, ini yang memicu kontroversi. Ya, biasalah kontroversi. Itulah gambaran singkat ya. Kalau ingin lengkap baca bukunya.
atau lihat video yang saya bikin. Iya. Ada di channel Manusia Peradaban. Manusia Peradaban. Nanti ada di sini nih. Itu gambaran singkat tentang Ambil ngopi ya. ya kontroversi Hagia Sophia yang semula menjadi gereja Katolik, gereja Ortodok Yunani, berubah jadi gerejanya Katolik Roma, berubah lagi menjadi gereja Ortodok Yunani, sampai kemudian berubah menjadi masjid ketika penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Yang kemudian berubah fungsi, alhamdulillah dimsum kita udah datang. Ya, ini memang channel juga kita sering kulineran. Nah, jadi biar teman-teman tahu di Sinpasa ini ada dimsum ya. Dimsum, warung dimsum. Ini ada rasa, jadi ngomongin dimsum ini. Ya, nanti coba aja ke sini ya. Nah, kembali lagi persoalan Hagia Sophia. Yang kemudian menjadi pertanyaan nih, melihat kontroversi yang ada, sebaiknya sikap kita bagaimana nih, Bah, sebagai seorang muslim melihat hal ini? Karena juga kadang ada kegamangan dalam bersikap nih teman-teman kita, khususnya generasi muda, biar paham tentang sejarah. Jadi sebetulnya kalau soal sikap ya, itu kan subjektif ya. Saya Islam, saya Muslim, tentu subjektivitas saya mengajarkan untuk senang. Bagaimana nggak senang? Ada nambah lagi satu masjid. Ya kan logikanya begitu. Saya menganjurkan kalau siapapun, terutama yang Muslim ya tentu ikut senang. Bahkan saya heran kalau kemudian ada seorang Muslim yang tidak suka. Tidak suka atas apa? Ini yang menjadi diskusi kan. Tapi bagi kita sebaiknya memang memahami duduk persoalan dengan baik. Yang paling mudah adalah memahami perjalanan sejarahnya. Maksudnya perjalanan sejarah, konversi seperti itu kan hal yang lazim sebenarnya. Di dunia, di saat tata hukum yang berlaku dalam hubungan antar negara waktu itu memang begitu. Begitu sebuah negara menguasai kawasan di negara lain, maka semua yang ada di negara itu menjadi milik penguasa barunya. Kan seperti itu pula yang terjadi ketika dikuasai oleh orang-orang Katolik Roma. Ya, maka kemudian termasuk gereja Hagia Sophia-nya yang tadinya Ortodok Yunani menjadi Katolik Roma. Kekaisarannya yang tadinya Kaisar Yunani menjadi Kaisar Latin. Ya seperti itu. Jadi biasa aja ya? Sebetulnya biasa saja. Memang berbeda kondisinya dengan sekarang. Kalau sekarang ada PBB, ada macam-macam yang mengatur. Dulu kan nggak ada. Tapi posisi sendiri saat ini Hagia Sophia ya berada di bawah kekuasaan pemerintah Turki. Iya. Sebenarnya sah-sah saja secara legalitas juga kan? Iya, hanya saja memang sensitifnya karena apa? Karena kan memang dari dulu Konstantinopel itu memang menjadi pusat rebutan setiap bangsa untuk bisa menguasai Konstantinopel. Yang menarik guys, ada sebuah pernyataan dari Napoleon Bonaparte, seandainya seluruh dunia ini punya satu ibu kota, maka ibu kotanya Istanbul ya, Bah ya. Ini kalau ada peta, kita bisa lihat benar bahwa di tengah-tengah itu Istanbul. Istanbul itu di tengah-tengah. Atau Konstantinopel. Jadi menarik ya, ngobrolin Hagia Sophia jadi pengen ngobrolin Turki juga nih. Jadi memang kapan-kapan harus ke sana. Siap, lapang. Jadi ketika kita bisa mendiskusikan tentang Hagia Sophia, tentang ini itu sejarah dan lain-lain, memang kita bisa lihat langsung. Saya sering ngomong sama teman-teman yang pada ke sana. Coba deh, ini ada namanya mozaik, gambarnya Nabi Isa atau Yesus. Itu bisa ngelirik matanya. Padahal mozaik. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, dia ngelirik ke kanan. Kalau kita dari kiri, dia ngelirik ke kiri. Dan ini benar-benar terjadi. Nah, ini hebatnya orang dulu dengan ilmu pengetahuannya menjadikan mozaik itu dibikin seperti itu. Jadi kalau kita ada di sebelah kanan, dia matanya mengelirik ke kanan. Bukan karena ada mistis apa ada. Itu murni ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Science. Dulu seperti itu. Kalau kita memahami konteks sejarahnya, sebetulnya tidak ada yang perlu diributkan. Yang kedua, tapi kan banyak yang ribut, termasuk orang Turki. Iya.
Yang pertama yang banyak ribut Yunani. Kenapa Yunani ribut? Yunani itu memang layak dan sah-sah saja untuk ribut lah. Orang itu wilayah Yunani dulunya kok. Jadi yang sekarang disebut Turki atau di peta internasional disebut Anatolia atau sering disebut sebagai Asia Kecil, Asia Minor itu. Secara tradisional dulu-dulunya memang wilayah Yunani. Kita kalau dengar ada seorang raja Yunani yang sangat hebat namanya Alexander the Great. Alexander the Great, Ya itu di situ di Turki tempatnya. pusat pemerintahannya. Iya kan ada kota namanya Efesus yang dulu menjadi pusat kota besar di zaman itu ya adanya di Turki. Turki juga. Ya, perjalanan 7 jam lah dari Istanbul kalau naik bis ya. Nah, jadi ya wajar. Kayak kita dengan Belanda lah. Sampai sekarang itu orang yang merasa sakit dengan Belanda kan bencinya minta ampun. Walaupun kalau lagi Piala Dunia kita dukung juga pasukan oranye. Tapi memori tentang betapa Belanda 350 tahun menjajah kita tuh sakitnya nggak hilang. Saya memahami seperti itu juga orang Yunani. Ya, kalau kita mending cuma dijajah, balik lagi. Kalau kasus Turki, ya peradabannya nggak balik, kekayaan budayanya nggak balik, Asetnya ya, tanahnya juga nggak balik. balik. Nah, yang lebih sedih lagi, kepercayaannya nggak balik. Secara ideologis Hilang semuanya pokoknya. Ya gimana nggak sakit. Makanya saya, kalau orang Yunani protes, wajar. Dan nggak perlu diributkan, wajar sekali. Karena dia juga punya kepentingan, kapan-kapan ingin menguasai lagi. Dan itu sah-sah saja. Dan hal yang sama juga Yunani lakukan terhadap Turki. Beberapa wilayah Utsmani yang kemudian dikuasai Yunani setelah Turki kalah di Perang Dunia I, bagian dari, namanya orang kalah kan dilucuti. Wilayah Yunani, wilayah Turki itu sebagian direbut oleh Rusia. Macam Chechnya, Kazan, dan lain-lain yang dekat dengan Rusia kan jadi Rusia. Kemudian yang ke arah Eropa, yang dekat kayak Siprus dan lain-lain kan direbut Yunani. Siprus tadi Turki. Siprus ikut di Turki juga. Nah, sebagian wilayah Yunani yang sekarang itu juga dulu wilayahnya Turki Utsmani. Ya. Dulu wilayah Yunani yang kemudian ditaklukkan Turki Utsmani, sekarang karena kalah Perang Dunia I, wilayah itu diambil lagi oleh Yunani. Tapi selama dikuasai oleh Turki Utsmani kan banyak masjid. Masjid itu ya dikonversi jadi gereja dan lain-lain. Jadi begitu. Jadi hal yang wajar sebenarnya kalau kemudian orang-orang itu kalau Yunani protes saya memaklumi wajar. Biasalah gitu. Nah, ada lagi misalkan mohon maaf ini Paus Fransiskus misalkan di Roma. Lah, kalau Paus yang di Roma protes, kan dulu Vatikan juga pernah menyuruh pasukan salib untuk mengkonversi Hagia Sophia dari gereja Ortodoks Yunani menjadi Katolik Roma. Kalau hari ini protes ya mohon maaf memang jadi ambigu kesannya gitu. Ya, dulu mereka kemudian melepaskan status Katolik Romanya kan karena dikalahkan lagi oleh orang Ortodoks Yunani. Bahasa saya kalau mau konyol-konyolan, ya kalau pingin nggak ada konversi dikalahin aja Turkinya. Memang gini bahasa nggak sopan. Ini sih bahasa kasarnya gitu. Jadi wajar juga, saya memahami wajar karena memang gereja mereka merasa diambil. Tapi itu kan sudah 500 tahun yang lalu sudah jadi masjid. Protesnya dulu dong mestinya. Jadi yang sekarang dikonversi itu bukan gereja jadi masjid, museum jadi masjid. Museum punya Turki, sekarang masjidnya juga orang Turki. Mestinya kalau mau protes zaman 1453. Zaman 1453. Lanjut. Saat itu. Cuman waktu itu kan nggak ada yang berani protes. Ya Turki sangat kuat. Hal yang sama terjadi di Andalusia. Andalusia 800 tahun. Iya. Andalusia 800 tahun itu jadi penguasa dunia Islam. Masjid agungnya namanya La Mezquita de Córdoba. Jadi Masjid Agung Córdoba namanya La Mezquita de Córdoba. Masjid Agung sama Masjid Nabawi di Madinah itu bangunannya niru La Mezquita de Córdoba. Bukan Masjid Córdoba yang niru Masjid Madinah. Gitu. Nah, begitu ditaklukkan oleh Portugis sama Spanyol.
Maka gereja tadi berubah, sekarang namanya bukan La Mezquita de Córdoba. La Mezquita itu maksudnya masjid, mosque. Mereka kan mezquita kan orang itu. Nah, mereka bikin menjadi Museum. Le Cattedrale de Córdoba. Dijadikan Gereja katedral di Córdoba. padahal yang bangun adalah Ya kan masjid dulu. masjid. Sampai sekarang namanya gereja, tapi ada tulisan Allah dan lain-lain. Jadi Dan kita biasa aja. ya karena dunia waktu itu memang begitu. Makanya kita kalau jalan-jalan di Turki seneng, happy. Yang Muslim ya, karena banyak gereja jadi masjid. Tapi kalau ke Spanyol, nangis. Nangis. Apalagi yang duitnya habis, lebih nangis lagi. Nggak bisa pulang dong. Jadi, nah tapi memang ada orang-orang Turki yang protes. Ada juga. Ada. Siapakah mereka? Ya wajar. Dalam soal politik kan begitu. Kalau di kita kayak cebong kampret lah. Nah, di sana ada juga lah. Ya semacam itulah. Antara yang Islamis dengan yang sekuler. Mesti tidak objektif. Cebong, sebenar apapun bagi kampret salah. Iya, iya. Kampret bagi cebong, sebenar apapun akan salah. Jadi, Itu nggak usah dibahas. Jadi di Turki juga begitu. Yang pada protes biasanya memang orang yang kalah dalam kompetisi politik dengan partainya Erdogan. Yang mendukung Erdogan, yang memilih Erdogan pasti mendukung. Jadi saya melihat hal yang wajar juga kalau Erdogan diprotes oleh rakyatnya. Ya biasa di sini juga diprotes oleh rakyat juga biasa. RUU HIP kemarin juga banyak yang protes, kan gitu. Nah, tinggal kan kemudian apakah yang dilakukan oleh Erdogan itu legal tidak secara hukum? Nah, itulah yang jadi diskusi. Itulah gambarannya. Oke. Cukup menarik bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita pada siang hari ini ngebahas tentang satu isu, satu topik yang lagi menjadi hits, yang menjadi trending topik di sosial media dan di banyak media, baik media mainstream ya, tentang Hagia Sophia dialih-fungsikan yang sebelumnya menjadi museum menjadi masjid. Oke, untuk hal-hal yang lebih dalam lagi, kajiannya bisa dilihat, bisa diintip ya di channel apa Bang? Manusia Peradaban. Saya sih menyarankan begini. Ya. Kalau belajar tentang sejarah, memang paling asik kita bisa berkunjung ke tempat kejadian sejarahnya. TKS, tempat kejadian sejarah. Soalnya kalau nggak ngelihat sendiri, kadang kita suka kebawa berita yang nggak benar. Ini contoh satu kasus. Banyak berita kemarin, mungkin saking semangat dan kita euforianya, orang-orang Islam pada nulis, pertama kali adzan dikumandangkan di Hagia Sophia ya sejak dirubah jadi museum tahun 35. Saya kebetulan ya tadi dibilang hampir adalah 20-an kali ke sana. Ya selama bolak-balik ke sana ya selalu denger adzan dari Hagia Sophia. Jadi yang ngomong itu tuh Tapi memang tidak buat sholat ruang utama. Tapi azan ada, zuhur asar ada. kalau ada ya. Zuhur asar ada. Dengan bahasa Bahasa Arab. Jadi karena memang awalnya dilarang oleh Mustafa Kemal, tapi sejak Erdogan naik jadi Perdana Menteri, ya, kemudian mulai ada perubahan-perubahan secara bertahap. 2003 itu mulai dibolehin ada musola di sana. Kemudian 2013 ya dibolehkan azan zuhur asar. Kenceng. Jadi Hagia Sophia dan Masjid Biru itu kan adep-adepan. ya. Jadi azannya gantian. Seperti saut-sautan. Saut-sautan. Nah, kalau Masjid Biru itu kan dibikin tahun 1616. Di masa kekhalifahan Sultan Selim, bukan, Sultan Ahmad. Ahmed yang kedua kalau nggak salah. Makanya kawasan itu namanya kawasan Sultan Ahmed. Nah, jadi ini contohnya. Tapi begitu kita ke sana, oh ternyata tidak persis sama seperti yang diceritakan di banyak media misalkan. Nah, tapi ya sudah nggak apa-apa. Mungkin karena memang orang taunya pertama kali gitu. Jadi pertama kali diazankan di dalam itu mungkin iya. ya. Tapi bahwa azan pertama kali enggak. Oh, jadi ada satu bukti yang menyatakan
dari Abah yang udah sering bolak-balik ke Turki. Dengar ya, ternyata di Hagia Sophia bukan pertama kali dia dikumandangkan azan. Jadi saran saya memang, ayo kalau memang tertarik dengan apa yang terjadi di Turki, lebih baiknya ke sana aja. Sana aja. Sama Oke Wisata. Sama Oke Wisata, ya. Boleh nanti bisa tinggalkan pesan Anda di kolom komentar. Untuk kali ini saya rasa cukup diskusinya. Terima kasih. Nanti akan ada topik-topik, tema-tema yang mungkin lebih menarik lagi, tentunya yang terkait dengan wisata, dan ini menjadi satu poin tersendiri bagi Oke Wisata Channel dengan hadirnya Abah selaku pemilik dari Manusia Peradaban, channel Manusia Peradaban ya. Mudah-mudahan ini juga bisa tayang di Manusia Peradaban, Bang. Saya lagi susun satu klip video yang berjudul Menakar Isi Kepala Erdogan tentang Hagia Sophia. Waduh. Jadi isinya itu perkiraan saya tentang apa yang ada dalam visi besar Erdogan tentang Hagia Sophia. Bisa salah, bisa benar. Namanya perkiraan ya. Iya, tapi saya melihat dan menduga seperti itu. Dan itu menarik untuk diangkat. Insya Allah maksimal 2 hari lagi sudah. 2 hari lagi di channel Manusia Peradaban. Oke, terima kasih. Saya sampaikan jangan lupa tetap terus kunjungi channel Oke Wisata, dan jangan lupa subscribe di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah ya. Ada subscribe, diklik ya. Jangan lupa, dan tentunya tolong di like dan di share sampaikan ke teman-teman yang lain tentang channel Oke Wisata ini. Terima kasih udah mau membersamai kita dalam beberapa menit belakangan ini. Terima kasih Abang Sama-sama. berkunjung di channel Oke Wisata. Terima kasih semua Owi lovers. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginspirasi, wujudkan mimpi. Oke Wisata Channel.